Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Piot 1 2018 akan menjelaskan materi tentang metode pengukuran dan penilaian pengasuhan serta pengasuhan dalam ragam sosial budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang metode pengukuran dan penilaian pengasuhan serta pengasuhan dalam ragam sosial budaya. Yang pertama, metode pengukuran dan penilaian pengasuhan. Pengasuhan memiliki peran penting dan sering dijadikan sebagai determinan utama dalam penelitian di bidang ilmu keluarga dan perkembangan anak. Akan tetapi, dalam ruang lingkup pengukuran, pengasuhan masih terbatas. Pada umumnya, termasuk di Indonesia, pengasuhan seringkali digambarkan dalam konsep gaya pengasuhan yang dikenal oleh Baumritt dan merupakan konsep yang paling luas digunakan dalam studi mengenai pengasuhan dan kaitannya dalam perkembangan anak. Pendekatan Baumritt memuat dimensi kehangatan dan kendali. Dalam menjelaskan beberapa jenis gaya pengasuhan, dimensi kehangatan mengacu pada sejauh mana orang tua mendukung anak, menghabiskan waktu dan berkomunikasi dengan anak, serta responsif terhadap kebutuhan anak. Ada penilaian pengasuhan. Penilaian pengasuhan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan sebuah informasi yang mengenai pola asuh yang diterapkan dan dilakukan oleh kedua orang tua si anak. Lalu, ada prinsip-prinsip penilaian pengasuhan. Yang pertama, itu ada prinsip berkesinambungan. Maksud dari prinsip ini adalah kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali setahun atau per semester, tetapi dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses pembelajaran dengan memperhatikan peserta didik hingga ia tamat dari institusi tersebut. Yang kedua, prinsip menyeluruh. Prinsip ini maksudnya adalah dalam melakukan evaluasi haruslah melihat keseluruhan dari aspek berpikir, aspek nilai atau sikap, maupun aspek keterampilan yang ada pada masing-masing peserta didik. Yang ketiga, yaitu prinsip objektivitas. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa objektivitas artinya mengevaluasi berdasarkan keadaan yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional atau irasional. Yang keempat, validitas, yaitu evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau yang diinginkan. Validitas juga selalu disamakan dengan ketepatan, misalnya untuk mengukur partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, bukan dievaluasi dengan melihat nilai ketika ulangan, tetapi juga mulai dari kehadiran, keaktifan, dan sebagainya. Lalu, istilah parenting. Istilah parenting berasal dari bahasa Latin yaitu parere, yang berarti menghasilkan. Dari asal kata tersebut, maka istilah parenting lebih merujuk pada suatu aktivitas, yaitu mengembangkan dan mendidik, bukan sekedar menyangkut siapa yang melakukan. Istilah parenting dapat diartikan pula sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan orang tua untuk menjalankan perannya sebagai orang tua. Peran orang tua adalah memberikan perawatan, memberikan dukungan sosial, serta melakukan sosialisasi mengenai keterampilan-keterampilan dan nilai-nilai yang perlu dimiliki anak agar dapat berfungsi sebagai anggota kelompok sosial. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengasuhan menurut ragam sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan orang tua untuk mencapai perkembangan yang diharapkan pada anak sesuai dengan lingkungan sosial serta budaya di mana ia tinggal. Materi selanjutnya yaitu ragam perspektif terhadap pengasuhan ragam sosial budaya. Yang pertama, perspektif mekanistik.
Dalam teori ini, pengasuhan anak-anak dilihat sebagai proses pembelajaran seperti di laboratorium dengan prinsip-prinsip pengkondisian dan penguatan. Orang tua adalah orang utama yang mengatur agenda untuk apa anak belajar, melakukan pengantar terhadap perilaku, penguatan terhadap perilaku yang diharapkan, dan sebaliknya, pada perilaku yang tidak diharapkan. Untuk yang kedua, perspektif organismik. Perspektif organismik ini melihat manusia sebagai organisme hidup yang aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Teori-teori yang tergolong dalam perspektif ini memberikan penekanan pada interaksi afeksional antara individu dengan lingkungannya. Untuk perspektif yang ketiga yaitu perspektif dimensi pola. Perspektif dimensi pola atau dimension of pattern atau yang sering disebut sebagai pola asuh merupakan perspektif yang muncul dari upaya mempelajari variasi normal pengasuhan. Dimensi pengasuhan adalah fitur, kualitas, atau skema deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan sifat pengasuhan, sehingga dapat digunakan untuk membuat tipologi pengasuhan. Dan yang terakhir, perspektif kontekstual. Perspektif kontekstual melihat perkembangan individu sebagai proses yang melibatkan interaksi antara individu yang berkembang dengan faktor-faktor budaya, histori, dan faktor sosial lainnya. Baiklah, untuk materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu mengenai langkah-langkah pengembangan alat ukur pengasuhan. Langkah pertama yaitu identifikasi konstruk pengasuhan berbasis budaya. Penyusunan item untuk alat ukur pengasuhan berbasis budaya dilakukan secara induktif, yaitu diawali dengan studi eksploratif yang berguna untuk mendapatkan konstruk pengasuhan. Studi eksploratif untuk mendapatkan konstruk terdiri dari pengumpulan data dan analisis data secara kualitatif. Pengumpulan data dalam studi eksploratif dapat dilakukan dengan metode wawancara atau diskusi kelompok. Langkah kedua yaitu penyusunan item-item. Setelah dirumuskan, selanjutnya konstruk pengasuhan yang terdiri dari aspek-aspek ataupun dimensi-dimensi pengasuhan dapat dikembangkan menjadi alat ukur. Pada umumnya berupa skala. Dalam merumuskan pernyataan menjadi item-item, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Item hanya memuat satu isu, tidak memuat dua atau lebih ide. Dan langkah ketiga yaitu pemeriksaan isi skala. Item-item yang telah disusun oleh peneliti perlu dinilai oleh orang lain, dalam hal ini ahli yang relevan, untuk memastikan bahwa item tersebut mencerminkan aspek-aspek variabel yang hendak diukur. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan data uji coba skala. Setelah dilakukan penilaian secara isi dan dilakukan perbaikan pada item, selanjutnya dilakukan uji coba pada alat ukur untuk memperoleh data yang nantinya akan dianalisis secara statistik. Dan langkah terakhir, analisis statistik untuk mendapatkan properti statistik. Properti psikometrik yang diperoleh dengan analisis statistik meliputi validitas dan reliabilitas alat ukur. Langkah analisis yang pertama adalah memeriksa korelasi item atau total. Korelasi yang rendah menunjukkan bahwa item tidak dapat diandalkan dan semestinya tidak digunakan. Yang kedua adalah memeriksa validitas konstruk. Dan yang terakhir, memeriksa reliabilitas alat ukur dilakukan dengan perhitungan koefisien alpha Convex.